Kewajiban suami istri selama kehamilan dan persalinan. Yang pertama, suami menemani saat memeriksakan kandungan. Momen memeriksakan kandungan adalah hal yang sangat penting bagi ibu hamil. Karena itu, sebisa mungkin suami bisa meluangkan waktu untuk menemani istri ke dokter kandungan. Yang kedua, membesarkan hati istri dengan memuji fisiknya. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga. Selama kehamilan, istri mengalami pergolakan hormon sehingga ia mudah lelah secara fisik dan mental. Membantunya melakukan pekerjaan rumah bisa menjadi bentuk perhatian yang sangat manis dari seorang suami. Yang keempat, mengajak istri rutin melakukan jalan pagi atau olahraga ringan bersama. Suami pun bisa ikut berperan menjaga kondisi fisik istri yang sedang hamil dengan cara mengajaknya melakukan jalan pagi bersama. Olahraga ringan selama kehamilan seperti jalan kaki dan yoga kehamilan bisa memperlancar proses persalinan. Yang kelima, berikan perhatian pada istri. Sebagai istri yang sedang hamil, biasanya menunjukkan rasa ingin diperhatikan terutama dari suami. Ayah bisa menawarkan diri untuk belikan makanan yang istri inginkan selama makanan itu tidak membahayakan janin dan ibu hamil. Yang keenam, jadilah pendengar yang baik. Kehamilan adalah suatu anugerah yang membawa 1000 kebahagiaan serta rasa sakit secara fisik dan mental, seperti mual, nyeri, dan mood swing. Yang ketujuh, memahami beratnya beban kehamilan yang ditanggung istri. Proses kehamilan akan sangat memengaruhi emosi istri, mulai dari mood swing yang terus terjadi sampai rasa nyeri yang tiada henti. Karena itu, ayah jadilah sensitif dan mengerti keluhan yang mungkin tidak terungkap dengan kata-kata. Maksudnya yaitu kepekaan untuk saling memberi kasih sayang akan menjadi ikatan yang kuat di antara suami istri. Yang kedelapan, ikut belajar bersama istri tentang kehamilan dan persalinan. Penting sekali bagi suami untuk ikut belajar tentang kesehatan ibu hamil dan persalinan, agar bisa mengantisipasi berbagai kejadian buruk yang mungkin terjadi. Yang kesembilan, mempersiapkan hari kelahiran. Persalinan merupakan peristiwa puncak dari proses kehamilan. Untuk berbagai ibu, memikirkan proses persalinan bisa membawa kecemasan tersendiri karena dibayang-bayangi cerita dan rasa sakit di lingkungan sekitar. Yang ke-10, monitor pola konsumsi istri selama kehamilan. Biasanya ibu hamil pada trimester pertama memiliki nafsu makan yang cenderung menurun karena rasa mual yang tidak tertahan. Akan tetapi nafsu makan ini akan mulai meningkat secara signifikan ketika usia kandungan memasuki minggu ke-13. Yang ke-11, membuat perencanaan pengasuh anak. Keterlibatan suami dalam pengasuh anak akan membuat ibu hamil merasa lebih bersemangat. Nanti kedatangan buah hati. Dengan hati yang sukacita, ibu hamil bisa lebih kuat untuk menghadapi berbagai rintangan dalam kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan selama ibu hamil. Yang pertama tentunya perbanyak ibadah, ada sholat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, sering membaca buku tentang kehamilan dan bagaimana cara mengurus anak dengan baik. Kemudian sering mengajak janin mengobrol untuk membangun hubungan antara orang tua dan janin, menjaga kesehatan, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta rajin olahraga. Kemudian berdoa untuk keselamatan ibu dan janin. Adapun amalan-amalan surah yang dianjurkan untuk ibu hamil hingga bersalin. Yang pertama ada Quran surah Yusuf
agar anak nantinya tampan, bijaksana, dan berhati lemah lembut. Quran Surah Maryam, agar anak nantinya cantik apabila perempuan, berhati lemah lembut dan dimudahkan saat melahirkan. Quran Surah Al-Waqiah, agar anak tersebut dimudahkan rezekinya. Quran Surah Al-Mulk, harapan agar anak yang di dalam kandungan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yasin, agar anak yang di dalam kandungan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Quran Surah Al-Kahfi, agar anak laki-laki yang diinginkan soleh, memiliki rupa yang tampan dan lemah lembut, juga memiliki kepribadian yang cerdik. Quran Surah Luqman, agar menjadi anak yang soleh atau solehah dan disenangi banyak orang. Quran Surah Ali Imran, agar menjadi anak yang soleh atau menjadi solehah disenangi oleh banyak orang. Kemudian Quran Surah Al-Insyirah, agar dimudahkan saat proses persalinan. Amalan ibadah saat nifas menjadi salah satu hal penting yang harus kita ketahui. Mengapa begitu? Karena pada keadaan tersebut, kita, perempuan, tidak bisa melakukan amalan-amalan wajib seperti halnya sholat. Banyak juga yang mengatakan ketika seseorang sedang nifas tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pemikiran tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Pasalnya masih ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami atau sedang dalam proses nifas. Nah, apa saja sih amalan ibadah saat nifas? Yang pertama yaitu memperbanyak untuk berzikir. Untuk amalan ibadah saat nifas yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Bukan hanya itu saja, akan tetapi kita juga bisa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, amalan ibadah saat nifas juga bisa kita lakukan, yaitu membaca sholawat. Sholawat yang kita lafalkan juga menjadi ikhtiar serta bukti kecintaan kita kepada uswatun hasanah Rasulullah SAW. Amalan yang ketiga yaitu mendengarkan tausiah atau pengajian. Mendengarkan tausiah atau pengajian juga menjadi salah satu amalan ibadah saat nifas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat menambahkan ilmu pengetahuan agama. Amalan yang keempat adalah bersedekah. Jika kita mengingat dalam ajaran Islam bahwasanya sebagian harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Bahkan di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan. Seperti halnya haid yang mengeluarkan kotoran dari tubuh, sedekah juga dapat membantu kita untuk menggugurkan dosa. Amalan yang terakhir adalah menghafalkan Al-Quran. Amalan ibadah saat nifas yang berikutnya adalah menghafalkan Al-Quran. Mengenai amalan yang satu ini, terdapat beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh memegang Al-Quran, apalagi menghafalkan. Ada juga yang mengatakan bahwa murajaah atau mengulang hafalan itu boleh, meskipun sedang nifas atau haid, asalkan kita tidak memegangnya. Ada juga pendapat yang menjelaskan seseorang yang sedang haid ataupun nifas boleh memegang Al-Quran, membaca ataupun menghafalkannya. Nah, semoga dengan adanya penjelasan mengenai beberapa amalan ibadah saat nifas tersebut menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kita kepadanya.